Ketika Cameron Lin melangkah masuk ke dalam gerbang langit, seolah-olah berada di ruang waktu yang berputar, langit dan bumi berubah. Seluruh dunia langsung berubah menjadi hamparan putih yang luas dan udara dingin yang luar biasa menyapu. Dia langsung mengerti mengapa tadi Johnson Song dan Mo An Zhang mengatakan harus orang kuat yang di tingkat dataran dewa yang boleh masuk, yang lainnya tidak boleh. Dunia es dan salju ini penuh dengan gelombang dingin yang menakutkan. Jika orang hanya di atas pendekar tingkat manusia dewa yang masuk, maka dia akan membeku dalam sesaat. Hanya orang kuat di tingkat manusia dewa yang bisa meminjam tubuh malaikat dan bertahan dengan gelombang sedingin ini. Saat ini, sudah ada puluhan patung es di pintu masuk gerbang langit. Itu adalah kelompok di tingkat dewa yang pertama kali menemukan gerbang langit, hanya saja setelah masuk ke gerbang langit, mereka berubah menjadi patung es. Baik Cameron Lin dan Tuan Qin yang orang kuat di tingkat dataran dewa, dan tentu saja tidak takut dengan gelombang dingin di tempat ini. Setelah Cameron Lin membuka insting dewanya, dan setelah memastikan arah orang-orang di depannya ini, langsung naik ke langit dan berubah menjadi seperti jembatan merah panjang yang menembus di tengah langit. Tuan Qin yang di belakang Cameron Lin ketakutan melihat ini. Dia hanya membuka insting dewanya, dan dia telah menyadari tengah gerbang langit ada lingkaran sihir di mana-mana. Jika tidak hati-hati mengenai lingkaran sihir, bahkan dia yang orang kuat di tingkat dataran dewa juga akan jatuh. Tetapi Cameron Lin yang membuka jalan di depannya, sama sekali tidak peduli tentang ini. Dia menghancurkan lingkaran sihir secara langsung dengan kekuatan fisik yang kuat. Lingkaran sihir yang umumnya membuat orang kuat di tingkat dataran dewa merasa sulit, tapi di depan Cameron Lin, malah terlihat lemah, sama sekali tidak melukai Cameron Lin. Duar, duar, duar. Satu persatu lingkaran sihir yang mengenai Cameron Lin langsung meledak seperti roket yang terbang ke langit, yang membuat suara gemuruh, seperti meteor yang menyala, menerangi seluruh goa. Segera, mereka berdua merasakan arah dari orang-orang ketiga keluar itu, dan bergegas menuju tempat ketiga keluarga itu. Seseorang mengejar. Kakek buyut Zhu tiba-tiba menghentikan langkahnya, mengerutkan kening dan berkata, Mo An Zhang dan Johnson Song kedua sampah ini. Meminta mereka menghentikan orang di luar saja tidak bisa. Kata Yefri Zhu mengerutkan kening. Tidak apa-apa, ayo lanjutkan masuk ke dalam pusat goa sudah tidak jauh dari sini. Kata kakek buyut Zhu menggelengkan kepalanya. Ketika keluarga Qin berusaha masuk, Cameron Lin memimpin Tuan Qin menyusul dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang-orang dari ketiga keluarga semuanya berhati-hati, selangkah demi selangkah karena takut memicu rangkaian membahayakan yang bahkan dirasa sulit bagi orang kuat tingkat dataran dewa, kecepatannya sangat lambat. Tidak lama kemudian, Cameron Lin berubah menjadi pelangi emas dan mengejarnya. Siapa ini? Sangat berani, apakah tidak menginginkan nyawanya? Orang-orang dari ketiga keluarga tercengang. Tidak baik. Melihat bahwa Cameron Lin tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, langsung menerobos lingkaran sihir dan langsung ke inti goa. Raut wajah ketiga keluarga langsung berubah, pisau, sword, dan pukulan diarahkan ke Cameron Lin. Bahkan orang-orang dari keluarga Qin tidak terkecuali. Jika mereka berurusan dengan keluarga Zhu keluarga Qing, mereka dan Cameron Lin termasuk sebagai sekutu. Sekarang melihat Cameron Lin yang ingin bergegas langsung ke inti goa, bahkan jika Tuan Qin ada di belakangnya, mereka juga tidak merasa puas. Kepala keluarga ini adalah kami. Tuan Qin buru-buru berteriak ketika melihat ini. Menghadapi serangan dari orang kuat sebanyak ini, dia terlihat sedikit terburu-buru untuk sesaat dan tidak bisa mengikuti kecepatan Cameron Lin, dan hanya bisa mundur, dan kembali ke kelompok keluarga Qin. Kepala keluarga, mengapa menyerang kami? Tuan Qin kembali ke kelompok keluarga Qin dan bertanya langsung. Paman ketiga, keluarga Qinku harus mendapatkan tempat rahasia Verdi Su. Jericho Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, jika tidak ada tempat rahasia Verdi Su, keluarga Qin kita akan menjadi sekutu Cameron Lin, tapi tempat rahasia Verdi Su telah muncul, aku tidak ingin ada yang merampasnya terlebih dahulu. Tapi kalau begitu, kenapa kamu ingin aku memberitahu Cameron Lin? Tuan Qin berkata dengan marah.
Dia benar-benar tidak mengerti, jika bukan dia yang memberitahu Cameron Lin, bahkan jika Cameron Lin mengetahuinya, juga tidak akan datang secepat ini. Pada saat itu, aku tidak tahu apakah berita tentang tempat rahasia Ferdi Su itu benar atau tidak. Jika itu adalah jebakan keluarga Zhu dan Cameron Lin datang, maka keluarga Qinku akan memiliki kesempatan untuk menang. Tetapi sekarang aku tidak mengizinkan tempat rahasia Ferdi Su jatuh ke tangan Cameron Lin. Jericho Qin selesai berkata dan melihat tetua berpakaian hitam, berkata, sudah selesai. Melihat pria tua berjubah hitam yang berdiri di sampingnya, dia berkata, Tuan Stinogong, adakah cara menghilangkan lingkaran sihir? Ada. Tetua berpakaian hitam itu mengangguk dan mengeluarkan piring sihir dari dalam tas semesta, dan terlihat cahaya hijau, dan semua tempat yang ada cahaya hijaunya dengan cepat menghilang. Ayo! Teriak Jericho Qin setelah melihat ini, kelompok keluarga Qin dengan cepat melewati keluarga Zhu keluarga Qing dan mengejar Cameron Lin. Piringan sihir rusak. Kakek buyut Zhu menatap lekat piring sihir yang ada di dalam tangan tetua, menggertakkan gigi dan berkata, merusak lingkaran sihir dengan paksa kalau tidak kami keluarga Zhu bahkan tidak kebagian kuahnya. Kakek buyut merusak lingkaran sihir secara paksa. Kita pasti akan ada kerugian. Kata Yefri Zhu dengan suara yang dalam. Tidak apa-apa, selama kita bisa mendapatkan harta karun di tempat rahasia Ferdi Su, semua kerugian kita akan tergantikan. Kata kakek buyut Zhu menggelengkan kepalanya. Mendengar apa yang dikatakan kakek buyut, Yefri Zhu dan Hayward Zhu keduanya langsung sampai di barisan paling depan kelompoknya, dan mulai menghancurkan lingkaran sihir dengan paksa. Setelah melihat ini, kelompok keluarga Qing juga mengikutinya. Tapi di tangan mereka tidak ada piring sihir ini, dan menghancurkan paksa lingkaran sihir sama saja dengan membunuh, dan perlahan-lahan kedua kelompok itu mulai ada yang terluka dan mati. Meskipun Cameron Lin sedikit terkejut dengan tindakan keluarga Qin terhadapnya, tapi dia tidak mempedulikannya lagi. Keuntungan sudah di depan mata, bahkan saudara kandung pun juga akan saling menyerang apalagi dia dan keluarga Qin yang hanya menjadi sekutu secara lisan. Kecepatan Cameron Lin sangat cepat dan segera tiba di inti goa, di depan ada istana peri yang besar. Istana peri menjulang tinggi sampai ke awan, tingginya ada puluhan kaki. Angin dingin yang menakutkan bertiup dari dalam istana peri, menyapu seluruh goa. Cameron Lin memandang ke istana peri, sinar matanya terlihat serius. Lingkaran sihir di luar istana peri, dia bahkan tidak berani langsung menerobos seperti tadi. Dia hanya bisa bergerak maju dengan hati-hati. Jika dia secara tidak sengaja memicu lingkaran sihir pembunuhan besar, dia juga akan merasa kerepotan. Jadi Cameron Lin memilih untuk berdiri di tempat menunggu orang-orang dari ketiga keluarga itu datang. Setelah lebih dari 10 menit, keluarga Qin pertama kali sampai ke tempat Cameron Lin. Keluarga Zhu keluarga Qing juga tidak lebih lambat dari keluarga Qin, bergegas sampai. Tuan Stinogong, bagaimana? Jericho Qin hanya melirik Cameron Lin, lalu menoleh menatap Stinogong tetua berpakaian hitam. Stinogong keluarga lingkaran sihir di alam rahasia pengelai, dan Stinogong adalah orang pertama yang memegang kemampuan lingkaran sihir di alam rahasia pengelai, dan juga terus menjadi sekutu keluarga Qin. Ini juga alasan mengapa setelah kakek buyut Qin lengser, keluarga Zhu keluarga Qing juga memutuskan untuk tidak bertindak gegabah. Meskipun seni bela diri Stinogong hanya di tingkat dataran dewa, tapi dia memasang lingkaran sihirnya di alam rahasia pengelai, dan cukup menyerang seorang tingkat dewa dataran terakhir. Kita telah menghancurkan paksa sekali, dan perlu waktu untuk memperbaikinya sebelum bisa menggunakannya lagi. Lingkaran sihir di sini sangat berbahaya, bahkan jika mempunyai piring sihir, juga tidak mungkin langsung menggunakannya, hanya bisa menghancurkan lingkaran sihir dengan perlahan. Stinogong menggelengkan kepalanya dan berkata, Cameron Lin, kamu telah di sini, Johnson Song dan Moan Zhang telah mati di tanganmu. Yefri Zhu menatap Cameron Lin dan bertanya dengan suara dalam. Aku hanya membunuh salah satu dari dua anjingmu. Kata Cameron Lin datar. Wajah Yefri Zhu muram dan berkata,
Semuanya, bagaimana jika kita menyelesaikan masalah ini, baru membicarakan pembagian tempat rahasia. Tempat rahasia Verdi Su adalah kepunyaan alam rahasia penglai, tidak bisa direbut oleh orang luar. Tidak buruk, kata Spancer King menganggukkan kepalanya. Kekuatan mereka keluarga King adalah yang paling lemah untuk mempercepat mengejar Cameron Lin. Keluarga King mereka kehilangan 6 atau 7 orang tingkat dewa, dan keluarga Zhu telah kehilangan 4 tingkat dewa. Orang-orang dari dua keluarga itu semua memandang Cameron Lin dengan antusias. Di mata mereka, jika bukan karena Cameron Lin tiba-tiba masuk dan perlahan menghancurkan ide mereka, mereka juga tidak akan kehilangan orang sebanyak ini. Cameron Lin tidak mempedulikan tatapan mereka, dengan tangan yang masih di belakang, insting dewanya menyapu sekilas lingkaran sihir, dan menganalisis lingkaran sihir yang ada di luar istana peri. Semakin banyak yang dianalisis semakin dalam keraguan di hatinya. Dia selalu merasa seperti di mana dia pernah melihat lingkaran sihir ini. Cameron Lin, kamu berani mengabaikan kami. Spancer King berkata dengan marah. Kali ini mereka bergabung dengan belasan tingkat dataran dewa, tidak ada yang lemah di antara mereka, dan Cameron Lin ternyata sama sekali tidak mempedulikan mereka. Cameron Lin sama sekali tidak mempedulikan Spancer King. Malah berbalik dan berkata dengan datar ke arah keluarga Qin juga ingin menyerangku. Aku datang ke sini karena undangan keluarga Qin. Tuan Lin, kali ini kamu telah membuat semua orang marah, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Keluarga Qinku tidak bisa menyinggung dua keluarga besar karena bukan. Kata Jericho Qin dengan datar. Bunuh anak ini, aku ingin melihat rahasia apa yang dimiliki anak ini. Ini pertama kalinya aku melihat tingkat dataran dewa yang semudah ini. Kata Jeffrey Zhu dengan datar. Aku juga sedikit tertarik dengan rahasia anak ini. Kata kakek buyut King dengan datar, tapi, di tubuh anak ini ada satu jurus rahasia keluarga kami, aku harap yang lain tidak melihatnya. Keluarga Zuku menginginkan jurus melatih tubuh anak ini, kata kakek buyut Zhu juga dengan datar. Jericho Qin mendengus dingin, dan berkata, kalian kedua keluarga janganlah ingin menelannya sendiri, kami keluarga Qin juga harus menyalinnya sedikit. Bagus. Setelah semuanya mendiskusikan bagaimana caranya membunuh Cameron Lin dari samping, Cameron Lin seperti anak domba yang akan disembelih di dalam mata mereka. Hayward Zhu juga tersenyum sinis dari samping. Cameron Lin tidak hanya telah membunuh putranya, tapi juga membuatnya melarikan diri dari Pulau Suiyun karena malu. Jika kepala keluarga tidak menyelamatkannya secara langsung, dia bahkan tidak akan bisa bertahan hidup. Tapi itu juga membuatnya menjadi lelucon di alam rahasia penglai. Hanya Tuan Qin yang menghela napas, sinar matanya rumit, tapi dia juga tidak banyak bicara. Kalian telah memastikan akan memakanku. Cameron Lin memandang semua orang dan bertanya dengan datar. Nada bicaranya seperti kehilangan jiwanya. Semua orang terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Jericho Qin mencibir, Cameron Lin, aku akui kamu memiliki beberapa kemampuan, bahkan jika kamu kekuatanmu di tingkat dataran dewa terakhir, tapi kami ada banyak orang kuat di sini, bahkan jika di puncak dataran dewa juga akan berakhir dengan buruk. Apalagi kamu yang hanya tingkat dataran dewa awal. Jika kamu adalah orang terkuat di tingkat dewa, atau puncak tingkat dataran dewa, aku pasti sedikit pun tidak akan berani padamu. Tapi sayangnya, kamu bukan. Kamu hanyalah seorang bocah yang beruntung dari dunia luar. Ya, Cameron Lin, penting untuk mengenali diri sendiri. Spancer King berkata dengan datar. Semua orang mencibir. Di depan istana peri, belasan tingkat dewa, 20 lebih tingkat dataran dewa yang mengelilingi Cameron Lin. Pertarungan yang semengerikan ini, tidak ada seorang pun di tingkat puncak dataran dewa yang dapat menahan beberapa serangan. Cameron Lin yang melihat ini juga tidak ingin berbicara omong kosong dengan sekelompok orang ini. Dia yang awalnya diundang untuk datang, tapi sekarang telah menjadi objek penyerangan orang-orang ini. Cameron Lin langsung menyerang. Di depannya, tingkat dewa seperti serangga kecil, sama sekali tidak perlu dipedulikan,
dan beberapa tingkat dataran dewa juga tidak menganggap keberadaannya. Hanya kakek buyut King, Jericho King, Jeffrey Zhu mereka bertiga yang di tingkat dewa dataran terakhir, dan kakek buyut Zhu di puncak dataran dewa yang memberinya tekanan. Tapi itu hanya sedikit tekanan, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya hari ini, dia juga telah menemukan cara untuk keluar. Terlihat cahaya SWOT yang menyilaukan mata, berkumpul di udara, dan tiba-tiba menyerang semua orang. Ah! Terdengar suara teriakan, satu orang yang lebih dekat jaraknya dari keluarga King tingkat dewa langsung hancur karena cahaya SWOT dan meninggalkan bercak darah di udara. Lalu cahaya SWOT ini terus menjangkau dan menghancurkan tingkat dewa yang terdekat, dan menuju ke arah Jericho King. Huff berhasil, kemarahan melintas di mata Jericho King, yang baru saja dibunuh oleh Cameron Lin adalah dua orang tingkat dewa keluarga Qin-nya. Tingkat dewa di keluarga manapun adalah kemampuan yang tinggi, dalam sesaat dia telah kehilangan dua orang, bagaimana mungkin dia tidak marah? Kamu mencari kematian. Yang lain juga geram, mereka tidak menyangka ternyata Cameron Lin berani menyerang di depan orang sebanyak ini. Serangan tangan besar. Jericho King langsung mengulurkan tangan, sebuah tangan besar muncul di udara, dan langsung menangkap tubuh Cameron Lin. Keluarga King mengklaim dirinya adalah keturunan pertama King, dan mewariskan berbagai teknik keluarga King. Dan, serangan tangan besar, muncul di tengah-tengah. Jericho King telah berlatih sampai di tingkat ini, bahkan jika seorang kuat di tingkat dewa dataran terakhir, jika tidak waspada dengan serangannya, maka dia akan mengalami kerugian yang sangat besar. Pang! Cameron Lin meletakkan satu tangannya ke belakang, dan mengeluarkan satu tangannya. Kedua tangan besar itu bertabrakan di udara, dan latihan Jericho King lebih tinggi dari Cameron Lin, dan setelah beberapa saat, serangan tangan besar langsung menghancurkan energi sejati tangan besar Cameron Lin dan menabrak tubuh Cameron Lin. Melihat dia akan memukul Cameron Lin, Jericho King tersenyum senang. Tapi kegembiraan di wajahnya perlahan menghilang dan menyisakan keterkejutan yang dalam. Krak! Pada saat serangan tangan besar menabrak tubuh Cameron Lin itu seperti dipukul oleh palu yang berat dan tiba-tiba berhenti di udara dan kemudian meledak sedikit demi sedikit. Energi sejati yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi cahaya dan kekuatan yang menakutkan mengenai orang-orang di sekitarnya. Tubuh yang lainnya bergetar dan mundur ratusan meter ke belakang. Kedua tingkat dewa yang tidak beruntung itu langsung dikejutkan oleh lingkaran sihir, dan yang lainnya tidak sempat turun tangan untuk membantu, dan telah mati karena lingkaran sihir. Di bawah tingkat dataran dewa mundur. Kata kakek buyut Zhu, keterkejutan di matanya tidak bisa disembunyikan. Dia juga ngeri dengan kekuatan tubuh Cameron Lin, bahkan jika dia adalah tubuh master yang di tingkat dewa dataran terakhir, tubuhnya juga tidak akan sekuat ini. Serangan pendekar di tingkat manusia dewa menghantam Cameron Lin itu seperti menggelitik, dan itu tidak berpengaruh sama sekali. Dan Jericho King juga sangat takjub. Meskipun dia telah mendengar tentang prestasi Cameron Lin, dan juga tahu kekuatan Cameron Lin yang tidak buruk kalau tidak, dia tidak akan menarik Cameron Lin. Tapi sebelum dia bertarung dengannya, dia sungguh tidak menyangka kekuatan Cameron Lin sekuat ini. Ketika dia menghadapi Cameron Lin secara langsung, seolah-olah dia memukul gunung Tai, kekuatan kejutan balik yang mengerikan dari longsoran salju dan tanah hampir mengguncang tubuhnya. Ini adalah latihan tubuh yang pertama kali muncul di alam rahasia Penglai. Tapi, dalam hatinya menjadi lebih panas, dan jika keluarga Qin-nya mendapatkan latihan tubuh seperti ini, kekuatannya pasti akan meroket. Kita bertiga menyerang bersama. Jericho King berteriak pada kakek buyut King dan kakek buyut Zhu. Sebilah pedang panjang terbang keluar dari dalam tas semesta, dan cahaya SWOT langsung menyerang ke arah Cameron Lin. Selanjutnya, seekor ular piton hijau tiba-tiba muncul dari belakang kakek buyut King. Ularnya setinggi 2 hingga 300 kaki, berubah menjadi ular raksasa yang sangat besar, menuju ke arah Cameron Lin. Dan guntur dan angin kencang menerpa tubuh Jeffrey Zhu, seolah-olah dia menjelma sebagai dewa badai, menatap dingin ke arah Cameron Lin. Dalam sekejap Cameron Lin jatuh ke dalam babak pembunuhan.